Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok ya, keberapa nih saya lupa, yang sudah mempresentasikan. Jadi mohon maaf tadi saya ada Zoom meeting dulu dengan guru-guru PPG. Jadi sampai tanggal 20 besok, jadi setiap pagi rutin untuk sampai dari jam 8 tadi, jam 9 baru selesai. Ya, jadi untuk tema diskusi kita hari ini atau minggu ini adalah tentang pengembangan instrumen penelitian, betul ya? Nah, jadi yang pengen saya sampaikan adalah bahwa kalau kita ngomongin instrumen berarti kita ngomongin sebuah alat, gitu ya. Jadi bagaimana sih kedudukan instrumen di dalam sebuah penelitian? Apakah penelitian-penelitian yang kualitatif membutuhkan instrumen atau hanya penelitian yang kuantitatif saja yang perlu instrumen? Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ya tadi di dalam diskusi. Saya mohon maaf nggak bisa mengikuti. Kemudian bagaimana cara kita menguji instrumen? Ya baik, sebelum saya ke sana saya pengen menampilkan dulu coret-coretan sedikit aja. Ya mudah-mudahan ini terlihat di layar belum ya? Saya share screen dulu. Ya, jadi di dalam penelitian kita sebelum ke penentuan instrumennya, kalau kita ngomongin kemarin minggu yang sebelumnya, kita punya bab 3 ya. Kita punya bab 3 adalah metodologi penelitian. Pertama kita menyebutkan dulu, yang pertama adalah sebenarnya apa sih jenis datanya. Jenis data yang kita gunakan itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Nanti jenis data ini akan menentukan pendekatan penelitiannya. Jadi kalau kita pakai jenis datanya kuantitatif atau pendekatan datanya adalah kuantitatif, maka penelitiannya menjadi penelitian kuantitatif. Kalau pendekatan datanya adalah kualitatif, maka pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. Ini nggak perlu saya bahas lagi, saya masuk ke bagian sini langsung ke jenis data. Jadi ada data kuantitatif, misalkan kita menyebutkan apakah hanya kuantitatif saja atau kualitatif aja atau dua-duanya. Jadi bisa kuanti, bisa kuali. Nah, ini perlu di state ya, perlu dinyatakan. Kemudian yang kedua adalah sumber data. Kalau kita menyebutkan datanya ada dua, kuantitatif sama kualitatif misalkan, maka kita sebutkan dulu. Kalau untuk data kuantitatif ini sumbernya dari siapa? Misalkan adalah hasil tes belajar siswa misalkan. Contoh ya, hasil tes belajar siswa sebagai contoh. Atau bisa juga kalau kuantitatif selain hasil tes adalah yang kedua adalah respon dari narasumber atau respon dari sampel penelitian dan seterusnya, atau hasil tes. Kalau yang kualitatif bagaimana? Yang kualitatif misalkan sumber datanya adalah dari kalau sampel ini sumber siswa. Kalau sumber itu berarti tetap siswa ya. Siswa ini adalah responden atau sampel penelitian. Ini siswa ya, tetap ya, sorry. Nah, kalau kualitatif misalkan kita dari guru, kita pengen mendapatkan informasi dari guru, dari siswa, dari portofolio misalkan sumbernya dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah menentukan jenis data dan sumber data, nanti kita setelah itu menentukan datanya ini data primer atau data sekunder gitu ya. Mau data dari tangan yang pertama atau data dari tangan yang kedua. Kalau data dari tangan yang pertama kita sebut dengan data primer, artinya kita langsung mendapatkan data tersebut dari responden langsung. Kalau data sekunder berarti kita mendapatkan data tersebut dari sumber yang lain, sebagai contoh misalkan dari BPS gitu ya. Nah, yang ketiga, setelah kita mendapatkan sumber datanya, baru kita tentukan dulu bagaimana tekniknya. Teknik pengumpulan datanya. Macam-macam kan ya? Tergantung apa? Tergantung dari sumber datanya. Ya, nanti kita akan mendapatkan datanya ini sesuai dengan teknik yang kita gunakan tuh sesuai dengan si sumber datanya.
Sebagai contoh, misalkan kalau misalkan kita pengen mendapatkan tes hasil belajar, maka teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan tes. Kalau kita pengen mendapatkan respon, berarti kita bisa menggunakan angket. Ya, kemudian bisa juga kita menggunakan kalau misalkan pengen mendapatkan informasi dari guru, dari siswa, dari orang tua, kita bisa menggunakan tekniknya dengan menggunakan misalkan adalah wawancara. Nah, kalau kita pengen mendapatkan dari kegiatan-kegiatan gitu ya, melalui pengamatan, maka kita menggunakan teknik pengumpulan datanya adalah pengamatan atau observasi. Ya, jadi ini kira-kira beberapa teknik yang biasa digunakan oleh peneliti. Satu lagi adalah teknik pendokumentasian. Jadi apa yang didapatkan, apa yang diperoleh, itu disimpan misalkan, nah itu kita gunakan itu sebagai sumber data ya, sebagai data yang kita gunakan, atau teknik pengumpulan data juga. Nah, dari setelah kita dapatkan teknik pengumpulan datanya, maka barulah kita bisa menentukan instrumennya. Yang keempat baru instrumennya. Instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen pengumpulan data ini berkaitan dengan tekniknya. Jadi kalau misalkan tes, maka tekniknya apa? Instrumen pengumpulan data. Berarti kalau tes berarti soal tes. Kalau menggunakan angket berarti instrumennya adalah instrumen angket. Kalau wawancara berarti lembar wawancara misalkan. Kalau observasi berarti lembar observasi. Kalau dokumentasi sumbernya apa? Bisa kamera, bisa portofolio, bisa apa lagi ya? Dokumen-dokumen apa hasil pekerjaan siswa dan seterusnya. Atau apa namanya? Laporan, misalkan laporan kegiatan itu kan bisa. Nah, jadi itu beberapa instrumen yang digunakan di dalam kegiatan penelitian. Jadi sekali lagi itu tergantung dari teknik pengumpulan datanya, dan teknik pengumpulan data ini tergantung dari siapa sumber datanya, gitu ya. Kalau kita berkaitan dengan sumber data, itu juga berkaitan dengan bagaimana jenis datanya. Nah, posisi kita tuh ada di sini, instrumen pengumpulan data. Nah, makanya kan tadi di judulnya itu agak banyak karena ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, gitu ya. Nah, di dalamnya ketika kita menyusun instrumen pengumpulan data, apa yang perlu kita lakukan? Oke, kita mulai lagi ya. Nah, jadi ketika kita menyusun instrumen pengumpulan data, apa yang kita lakukan dalam penyusunan instrumen itu? Pembuatan instrumen itu apa yang kita lakukan? Yang sudah pasti kan lihat dulu jenis instrumennya atau jenis instrumennya apa. Kita tentukan dulu jenisnya apa. Angket kah, soal kah, wawancara kah, gitu kan? Harus ditentukan dulu jenisnya apa. Setelah tentukan jenisnya, baru kita tentukan variabelnya. Kita mau menentukan ketukar kali ya. Bolak-balik juga. Kita sebutin misalkan segini, setelah itu variabelnya apa. Jadi si instrumen yang pertama ini kita akan menggunakan variabel untuk mendapatkan data dari variabel yang mana. Sebagai contoh, misalkan saya pengen mendapatkan data tentang persepsi. Contoh, saya pengen dapatkan data tentang persepsi. Bagaimana kira-kira saya menggunakan persepsi ini, mendapatkan datanya? Persepsi ini bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Sebagai contoh, saya mengambil mendekati secara kuantitatif. Ya, saya pengen mendekati persepsi secara kuantitatif. Nah, apa yang dilakukan pertama kali? Tentukan jenisnya. Jenisnya apa? Jenisnya adalah misalkan saya pengen menggunakan angket persepsi. Jadi urutannya variabel dulu baru ini jenis harusnya. Nah, setelah kita menentukan variabelnya sudah dapat yaitu persepsi, kita dekati secara kuantitatif, maka saya menggunakan angket. Kalau saya pengen mendekati persepsi secara kualitatif, maka kita nggak bisa pakai angket, kita bisa pakainya adalah lembar wawancara misalkan ya. Nanti kita cila apakah wawancara juga membutuhkan langkah-langkah seperti kuantitatif ya atau membuat angket? Harusnya sih sama aja. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan subvariabelnya. Persepsi itu punya subvariabel apa aja? Ada 3, misalkan namanya aspek ya. Aspeknya apa aja persepsi itu?
misalkan dari sisi apa yang namanya, saya nggak begitu paham lah, nanti mungkin dikasih contoh 1 apa, 2 apa, 3 apa ya. Kemudian setelah kita dapatkan subvariabelnya, baru kita tentukan yang namanya indikator dari variabel subvariabel tersebut, indikatornya. Dari sini nanti ada indikatornya, salah setiap aspek nanti ada indikator. Indikator-indikatornya dapat dari mana? Ini kamu mencari baik aspek ataupun indikator, ini wajib melakukan kajian teori tentang variabel. Ini disebut dengan masuknya adalah namanya definisi konseptual. Ya, jadi ini masuknya ke definisi konseptual ya. Nah, kemudian setelah didapatkan indikatornya ini, sekali lagi di indikatornya dapat dari mana? Dapat dari kajian teori. Nanti saya perlihatkan ada contohnya di bawah di file, nanti kita buka ya. Nah, setelah itu baru kita bikin pemetaan mappingnya. Dari sini kita bikin pemetaan pertanyaan. Nah, setelah dapat pemetaan pertanyaannya, jadi indikatornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, misalkan sampai ada 10 indikator. Nah, indikator 1 ini akan dipetakan ke pertanyaan nomor berapa aja. Itu harus dijelaskan di awal sini. Nah, dari sini baru kita bikin yang namanya kisi-kisinya. Kisi-kisi itu ya bentuknya berupa tabel gitu aja, kisi-kisi. Ya, kisi-kisi instrumen angket ya, ini kisi-kisi. Isinya apa? Isinya adalah variabel, subvariabel, indikator, baru di sini adalah item pertanyaannya nomor berapa aja. Nah, setelah bikin kisi-kisi, baru sebelum kita bisa gunakan, ini kalau dalam kuantitatif ini kita perlu melakukan uji validitas. Di kualitatif juga sama sebenarnya, pengujian. Uji. Nah, di dalam pengujian itu ada 2. Kalau dalam kuantitatif itu ada uji konstruk, sama satu lagi adalah uji isi, konten. Konstruk ini melibatkan para ahli, atau bukan konten ya, maaf, empiris ya. Kalau dalam pengujian kuantitatif itu namanya empiris, uji empiris. Nah, kalau dalam mau kuantitatif atau kualitatif, sebelum si instrumen kita gunakan, itu perlu dilakukan pengujian dulu. Pengujiannya kalau dalam kuantitatif itu membutuhkan 2 kali pengujian. Yang pertama adalah pengujian secara konstruk, yang kedua adalah pengujian secara empiris. Pengujian secara konstruk ini melibatkan ahli. Siapa yang dilibatkan sebagai ahli? Ya kalau di kampus misalkan ya pakai dosen pembimbing, itu namanya pengujian validitas pengujian validitas konstruk. Nah, untuk yang kualitatif juga sama, ini perlu diuji. Maksudnya diuji itu gimana? Kan dari kisi-kisi nih, kita bikin grafnya. Dari kisi-kisi kita bikin graf. Setelah bikin graf baru kita uji. Graf itu berarti lembaran yang tahap awal aja gitu, belum jadi nih cikal bakal instrumen. Si graf ini sebelum kita berikan kepada sampel penelitian atau responden, itu perlu dilakukan pengujian validitas dulu. Bagaimana cara menguji validitasnya? Untuk kuantitatif maupun kualitatif, ada langkah yang pertama adalah pengujian konstruk. Artinya, item-item yang ada di dalam ini harus dicek apakah sudah sesuai atau sudah dikatakan valid tidak untuk mendapatkan informasi mengenai variabel yang mau kita cari datanya. Nah, untuk yang kualitatif itu juga sama. Yang pertama adalah pengujian validitas konstruk, yaitu kita melibatkan para ahli, ditanyain tuh kira-kira kalau seperti ini ada perlu yang diperbaiki nggak. Untuk selanjutnya adalah pengujian validitas empiris. Untuk kuantitatif itu wajib dilanjutkan dengan empiris, sementara untuk kualitatif tidak ada secara empiris. Jadi cukup validitas konstruk aja. Makanya kalau kita menyebutkan ahli memang benar-benar kudu yang paham banget tentang instrumen penelitian kita atau paham sekali tentang variabel dari penelitiannya. Nah, baru kemudian kita lakukan pengujian secara empiris. Ini sudah pernah kita lakukan di mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, yang kalian menggunakan korelasi itu. Kan udah pernah ya. Jadi langkah-langkahnya kira-kira seperti yang di mata kuliah kita sebelumnya di metodologi penelitian. Itu suruh membuat instrumen, kemudian
uji coba dipakai Google Form itu, terus diuji dengan menggunakan korelasi produk momen, itu nanti mendapatkan siapa yang valid, siapa yang tidak valid, kalau sudah valid apakah reliable, gitu dan seterusnya. Nah, sampai sudah valid dan juga reliable. Nah, bagaimana memastikan instrumen yang kualitatif apakah dia valid dan reliable? Di dalam kualitatif ada yang namanya pengujian keabsahan. Nah, pengujian keabsahan ini dilakukan ketika data sudah terkumpul dan ketika data sedang dikumpulkan. Jadi kalau datanya belum terkumpulkan atau belum melakukan pengumpulan data, maka pengujian keabsahan ini tidak dapat dilakukan. Ya, jadi dalam kualitatif juga ada pengujian itu, tapi namanya adalah pengujian keabsahan. Di dalam kuantitatif, pengujiannya ada pengujian konstruk, validitas empiris, sama satu lagi adalah pengujian reliabilitas, gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tampilkan contoh dari contoh dari instrumen yang kuantitatif dulu deh ya. Nah, sekarang kita lihat yang instrumen yang kuantitatif. Saya share lagi. Nah, ini adalah instrumen penelitian untuk variabel yang kuantitatif, ya kan? Kalau di sini pendekatannya dua, dia pakai kuantitatif dan juga pakai kualitatif. Nah, yang kuantitatifnya itu kita lihat yang kuantitatifnya dulu. Yang kuantitatifnya di sini variabelnya ada variabel yang pertama adalah variabelnya adalah supervisi kepala madrasah, disebut dengan X1. Kemudian variabel yang kedua adalah iklim kerja atau X2 disebutnya, dan pemahaman kurikulum, ini X3. Kemudian ada variabel dependennya adalah kinerja guru, ya, variabelnya Y. Nah, ini pertama pendefinisian variabel ini harus dilakukan di bab 2. Ini kebetulan kan bab 3 ya. Jadi apa saja yang kita sebut dengan variabel supervisi sebagai contoh, apa aja isinya gitu, kita lihat di bawah. Kemudian ini kita masuk langsung ke ini sampelnya, ini bab 3 ya. Itu sampel, kita ke instrumen ya. Instrumen penelitiannya ada dua kan, tadi di sana ada kuantitatif sama kualitatifnya. Di sini untuk yang kuantitatifnya dia menggunakan instrumen berupa angket atau nama lainnya adalah kuesioner. Nah, jadi instrumen angket ini digunakan untuk mengumpulkan data kinerja guru. Jadi ini tadi adalah data variabel Y-nya, kinerja guru. Kemudian supervisi kepala madrasah, ini adalah X1-nya, iklim kinerja X2-nya dan pemahaman kurikulum adalah X3-nya. Ini adalah variabel-variabel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Ya, ini ada 3 variabel bebasnya dan ada 1 variabel tetapnya. Kalau di S1 gimana? Kalau S1 cukup 1 variabel bebas dan 1 variabel tetap, itu aja. Jadi nggak perlu sampai 4 variabel, cukup 2 aja. Nah, instrumen ini dibagi menjadi 4 bagian. Apa aja? Karena kita punya 4 variabel, maka kita bagi jadi 4. Yang pertama ini ada yang namanya definisi konseptual. Nih kan ada definisi konseptual yang kita turunkan di dalam instrumen, itu adalah definisi operasionalnya. Nah, di sini definisi operasionalnya ada. Di definisi operasional ini indikator-indikatornya ini sekali lagi bukan dapat ngarang ya, ini semuanya ada di bab 2-nya. Jadi sebagai contoh untuk variabel Y-nya kinerja guru, indikatornya apa aja? Indikatornya ada 1, kemampuan menyusun rencana dan program pembelajaran. Indikatornya apa aja? Merencanakan pengelolaan. Jadi ini sub variabelnya, dimensi ya. Dimensi atau sub variabelnya yaitu kemampuan menyusun rencana dan program pembelajaran. Indikatornya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 indikator. Untuk dimensi yang kedua, kemampuan melaksanakan pembelajaran, indikatornya ada 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga dimensinya adalah kemampuan melaksanakan hubungan antara pribadi dengan indikatornya ada sebanyak 3. Kemudian dimensi berikutnya, kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikatornya ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ya, perhatikan di sini ada sub-sub variabel dan ada indikatornya. Dan ini dilakukan di bab 2. Jadi ini nggak ngarang ya. Kalimat-kalimat ini semuanya ada di bab 2. Bisa di cross segment ya.
Nah, instrumen kinerja guru ini dikembangkan dalam bentuk pernyataan untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan dan instrumen, dibagi jadi 5 kategori pakai rating scale. Nah, skornya diperoleh 58 butir instrumen dan seterusnya ya. Ini kita coba lihat di bawahnya. Untuk ini yang saya skip yang supervisi ya. Jadi udah dapat satu variabel, kita lihat bagaimana penyusunan kisi-kisinya. Jadi udah dapat tadi tahapannya, ini udah sampai tahap penyusunan definisi operasional, kemudian indikator-indikatornya sudah selesai. Subvariabelnya sudah, ada variabel, ada subvariabel, ada indikator. Nah, selanjutnya kita membuat kisi-kisinya. Kisi-kisinya itu kita mulai ke variabel yang belum tabelnya mana sih, sebentar. Oke. Ini ya. Ini kisi-kisi ininya instrumen penelitiannya. Ini untuk yang kinerja guru, variabelnya, dimensinya kan tadi ada 5 dimensi ya. Lihat ini definisinya, nah indikatornya seperti ini. Ini kisi-kisinya. Ini kan ada berapa tadi? Ini ada 6 ya, ada 6 untuk yang kinerja guru itu ada 6 dimensinya. Nah, dia 1.6 dan seterusnya. Itu ini namanya kisi-kisinya ya. Setelah dibikin kisi-kisi, barulah dibuat bentuk instrumennya, bentuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini nanti setelah pertanyaan sudah jadi, ini nggak ditampilkan ya, itu adanya di lampiran pertanyaannya. Setelah itu diuji coba. Nah, di sini uji cobanya ditampilkan di sini nih. Nah, ini pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi validitas dan reliabilitas instrumennya dilakukan untuk menguji valid atau tidak valid. Ya kan, ini menggunakan validitas, namanya ada validitas isi atau sama satu lagi validitas konstruk. Nah, validitas isi atau validitas konstruk ini nanti diuji ya. Di sini hasil pengujiannya variabel kinerja guru, validitas butirnya, setelah setiap konsep instrumen diuji coba terhadap 30. Jadi setelah dapat ya draft ininya, kita sebut tadi konsep instrumennya, setelah dapat itu kita uji cobakan terhadap 30 orang guru yang terpilih sebagai sampel. Dan ini berbeda dari sampel penelitian. Ini adalah sampel untuk pengujian instrumen aja. Selanjutnya dilakukan validasi. Proses validasi ini menganalisis data dicoba untuk menguji validitas internal dengan cara menghitung koefisien korelasi. Ya, kemarin yang sudah kita pernah lakukan menggunakan korelasi produk momen RX. Ya. Nah, diperoleh katanya nilai Cronbach alfanya adalah 0,6, bukan Cronbach alfa ya, nilai korelasinya semuanya di atas 0,4 ya, berarti itu baru dikatakan valid. Ternyata Cronbach alfanya itu diperoleh untuk yang butir 1 itu nilai korelasi 0,69, ini sudah di atas 0,4 berarti sudah valid. Dan dilakukan cara yang sama, ternyata dari 58 butir pernyataan ada 7 yang tidak valid. Nah, yang tidak valid itu pernyataan yang digugurkan yaitu nomor 7 dan nomor 13, berarti masih ada 5 lagi. Yang nomor 20, 26 itu untuk kemampuan dan disepetain ya. Ini boleh dibuang sekali lagi, boleh diikutkan lagi. Ini perhitungan butir-butir instrumen untuk mengukur validitas kerja, dapat dilihat pada lampiran. Untuk reliabilitasnya dia menggunakan Cronbach alfa ya. Gitu. Jadi ini untuk pengujian validitasnya. Jadi dilakukan ya untuk yang kuantitatif. Sekarang saya pengen coba tampilkan untuk yang kualitatif. Untuk yang kualitatif itu contohnya di sebelah sini. Maaf, kenapa nggak buka ini? Untuk yang kualitatif itu kayak ini ya. Nah, untuk yang kualitatif ini contohnya sama ya, ternyata untuk yang baik yang kuantitatif ataupun yang kualitatif pada intinya adalah tetap harus menuliskan kisi-kisi ya, kisi-kisi dari instrumennya. Di sini instrumennya menggunakan, kita lihat ada banyak, kalau nggak salah ada wawancara sama observasi. Ini populasi sampelnya, kemudian sifat data, terus, nah di sini ada yang kita sebut namanya tadi yang saya katakan dengan pengujian keabsahan ya. Kalau di sini pengujian pengabsahan dalam bahasa kuantitatif itu disebut juga dengan validitas ya dan reliabilitasnya. Di sini validitas dan reliabilitasnya dilakukan dengan 4 cara ya: kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pengujian.
yang dilakukan. Tapi sekali lagi ini pengujiannya saat dilakukan pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Jadi kalau datanya belum dikumpulkan, kita nggak bisa melakukan pengujian. Jadi pengujian keabsahan data itu ada 4 tadi. Nah sekarang ini bisa dilihat ya, ada triangulasi untuk kredibilitasnya dan seterusnya. Kemudian saya akan skip masuk ke ini yang tadi masih masuk ke pengujian keabsahan. Saya masuk ke variabel penelitian dan skala pengukurannya. Di sini masih pakai skala Likert walaupun tidak dikuantifikasikan, itu nggak ada masalah. Cuma buat diliketin aja kan, nggak harus dikuantifikasikan. Nah instrumennya yang pertama adalah instrumen berupa ini kalau sebutannya. Nah ini instrumennya berupa wawancara. Yang kedua adalah wawancara. Nah untuk wawancara variabelnya apa aja? Di sini melibatkan banyak sekali variabel. Yang pertama adalah ini kisi-kisi ya. Instrumen wawancara tentang kualitas pengembangan kurikulum sains berbasis Al-Quran. Ya, jadi ini kualitas pengembangan kurikulum integrasi ilmu sains berbasis Al-Quran. Ini deskripsi untuk wawancara kira-kira seperti ini. Ada variabel, ada subvariabel, ada indikator, sama-sama deskriptor. Jadi ini contoh pertanyaan yang nanti akan diajukan melalui wawancara di sini nanti. Kemudian ini subvariabelnya, sekali lagi untuk variabel, subvariabel sama indikator ini tidak ditulis ngarang ya. Ini ada teorinya di bab 2-nya. Atau di atasnya bisa jadi ada definisi operasional dan definisi konseptual. Walaupun sebenarnya tetap di background-nya harus lebih detail lagi. Di sini hanya tinggal digunakan aja. Kemudian contoh misalkan pengembangan kurikulum, subvariabelnya adalah desain model kurikulum. Indikatornya desain model kurikulum integrasi ilmu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui indikator ini sudah tercapai atau belum? Maka tanyakan bagaimana kualitas desain model kurikulum integrasi ilmu sains berbasis Al-Quran. Kalau misalkan ini terlalu spesifik, kita bisa memulai pertanyaan ini dengan lebih simpel dulu gitu ya, ngobrol biasa. Tapi ini kira-kira yang nanti perlu ditanyain untuk mendapatkan informasi mengenai indikator ini. Dan seterusnya ini untuk instrumen wawancara untuk variabel integrasi pengembangan kurikulum integrasi sains berbasis Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya adalah ini kisi-kisi instrumen untuk wawancara kualitas persiapan implementasinya. Kalau tadi kan pengembangannya, kalau ini kualitas persiapan implementasinya. Nah ternyata memiliki variabel dan subvariabel yang berbeda otomatis ya, karena variabelnya berbeda, subvariabelnya juga berbeda, dan juga maka indikatornya juga akan berbeda. Misalkan visi madrasah. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kualitas rumusan visi madrasah SMA Al-Muhajirin. Dan seterusnya ini sekali lagi ini didasarkan pada landasan teori yang sudah pernah dilakukan di bab 2. Jadi menentukan ini sub-sub variabel dan indikator ini tidak bisa dilakukan di bab 3 ya. Ini dilakukan di bab 2, baru nanti di bab 3-nya bisa dapat ya. Makanya kan ini berkaitan ya semuanya. Kemudian untuk yang wawancara yang ketiga adalah kualitas implementasi kurikulum sainsnya dalam pembuatan RPP-nya. Kalau tadi kan integrasinya, kalau ini pembuatan RPP-nya. Kemudian instrumen yang lain ini kualitas implementasi integrasi berdasarkan dalam pembelajaran. Yang kali ini aktivitas pembelajaran gurunya. Jadi ini semuanya hanya untuk wawancara aja, kita membutuhkan banyak sekali instrumen. Ketika kita membuat instrumen, maka ini perlu dilanjutkan juga dengan perlu ditambahkan dulu dengan kisi-kisinya. Jadi supaya apa? Supaya kita mendapatkan informasi yang sesuai dengan variabelnya. Makanya perlu dilakukan pemetaan seperti ini, mapping seperti ini. Tujuannya adalah agar pertanyaan wawancara, kalau misalkan kuantitatif untuk wawancara, itu tidak ngalor ngidul kemana-mana. Jadi kita pengen mengetahui misalkan isi dari variabel aktivitas belajar. Aktivitas belajar misalkan dulu dibagi-bagi menjadi pendahuluan, inti, dan penutup. Nah pada kegiatan pendahuluan misalkan ada indikatornya dalam mengucapkan salam. Nah kalau kita nggak nanyain ini, maka kita nggak akan tahu bagaimana nilai dari indikator atau informasi mengenai indikator salam. Apakah di sana dilakukan kegiatan berdoa, apakah di sana ada kegiatan untuk membaca ayat, dan seterusnya. Nah, aktivitas guru ya, pada saat melakukan kegiatan ini, kalau kita tidak tanyakan apa yang dilakukan oleh guru ketika siswa membaca ayat, itu kalau ini nggak dibuatkan, maka informasi tentang aktivitas guru pada saat aktivitas siswa membaca ayat, itu nggak akan dapat informasinya. Nah, tujuan kita membuat kisi-kisi seperti ini adalah agar kita dapat memetakan dan menjamin bahwa informasi yang kita dapatkan itu merupakan informasi yang memang dibutuhkan dalam penelitian kita. Maka dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan namanya reduksi data.
Kenapa kita melakukan reduksi? Ya karena informasi yang kita dapatkan itu tidak relevan dengan variabel penelitian kita. Maka penting buat kita pertama untuk mengetahui apa saja variabel penelitian kita, walaupun kualitatif tetap ada variabilitasnya. Kemudian yang kedua adalah aspek-aspek apa saja yang terlibat di dalam variabel tersebut. Disebut di sini adalah namanya subvariabel. Setelah dapat aspek-aspeknya, baru kita turunkan indikatornya. Indikatornya ini dapatnya dari mana? Sekali lagi ini mendapatkan dari kajian-kajian teoritis, terutama pada hasil penelitian orang lain yang sudah pernah dilakukan. Setelah dapat, baru kita bisa merumuskan kira-kira untuk mendapatkan informasi tentang keterlibatan guru dan kegiatan salam ini apa yang dilakukan oleh guru. Maka dituliskan, ditanyakan bagaimana kualitas salam yang diucapkan oleh guru, gitu ya. Bagaimana kualitas permintaan guru agar siswa berdoa terpimpin dan seterusnya. Ini kalau berarti kualitas implementasi yang mau ditanyain. Nah, kalau dilihat ini kayaknya kualitas implementasi, betul ya, kualitas implementasi. Jadi tergantung kita variabelnya apa, baru nanti kita bisa menuliskan apa pertanyaannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan sekali lagi, walaupun itu kualitatif, tidak serta-merta pertanyaan itu dibuat dengan sembarangan, seenaknya. Setelah itu kita bikin lembar pertanyaan, udah gitu kita ke lapangan nyari data. Oh, nggak semudah itu, karena nanti nggak ada jaminan kalau kita tidak melakukan kegiatan seperti ini, bikin kisi-kisi dulu, nggak ada jaminan bahwa instrumen pengumpulan data yang kita gunakan itu dapat menjamin bahwa informasi yang diperoleh merupakan informasi yang kita butuhkan. Udah pakai kisi-kisi begini aja, kadang banyak informasi yang nggak kita butuhkan tapi tetap kita dapatkan, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah itu dibutuhkan atau tidak? Kayaknya di pertemuan berikutnya kita ngomongin tentang bagaimana suatu instrumen itu digunakan untuk mengumpulkan data, dan setelah itu sebelum diolah apa yang dilakukan, gitu ya. Kira-kira seperti itu sebagai sebuah tambahan aja dari saya, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebagai contoh tentang bagaimana suatu instrumen dikembangkan. Jadi tidak terbatas pada kuantitatif aja yang bikin kisi-kisi, ternyata kualitatif pun juga butuh kisi-kisi. Apalagi kalau penelitiannya dua-duanya ada kuantitatif sama ada kualitatif, berarti dua-duanya harus disiapkan. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.